Ribuan orang berjuang mencari kerja. Potret itu terlihat dari sejumlah orang yang memadati lokasi untuk melamar pekerjaan. Mereka rela berdesakan, bahkan ada yang terjatuh ke parit dan terluka. Ya teman-teman semuanya, ngomongin ekonomi Indonesia, memang kata yang paling tepat adalah ya, sekarang ini lagi nggak baik-baik saja. Lihat saja bagaimana para warga masyarakat yang merasakan dampak ekonomi dalam beberapa bulan terakhir. Ini menjadi sebuah fakta bahwa memang ekonomi kita lagi nggak baik-baik saja. Nah, kita hari ini ingin ngomongin itu terkait dengan bagaimana sih sebenarnya ekonomi yang sekarang ini sedang ada di masyarakat. Kalau dibilang banyak sekali pengangguran yang ada, harga kenaikan pokok, harga-harga kenaikan barang-barang kebutuhan pokok yang meningkat, dan juga mungkin adanya beberapa kesulitan-kesulitan dari para masyarakat yang masih belum memperoleh pekerjaan, ditambah lagi dengan PHK yang terus melanda di negara kita. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Kita simak saja sebuah ulasan berita terkait dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang saat ini terjadi. Kita simak saja informasinya berikut ini. Ribuan orang berjuang mencari kerja. Potret itu terlihat dari sejumlah orang yang memadati lokasi untuk melamar pekerjaan. Mereka rela berdesakan, bahkan ada yang terjatuh ke parit dan terluka. Fenomena ini sejalan dengan kondisi dunia kerja di Indonesia, bahwa hanya 2 bulan pada awal tahun 2025, jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja melonjak tajam. Data dari Kementerian Tenaga Kerja, jumlah orang terkena PHK pada Januari 2025 sebanyak 3.325 orang dan naik tajam nyaris 6 kali lipat pada Februari sebanyak 18.000 orang lebih. Sehingga hanya dalam waktu 2 bulan, total 21.000 lebih orang kehilangan pekerjaan mereka. Kondisi kantong masyarakat sedang kempis alias bokek juga terlihat dari jumlah pemudik yang menurun. Menteri Perhubungan Budi Purwangandi saat rapat kerja dengan DPR pada Rabu 23 April menyebut jumlah pemudik lebaran tahun 2025 sebanyak 154 juta lebih. Angka ini turun 7,6 juta orang atau nyaris 5% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 162,2 juta orang. Berdasarkan data pergerakan harian total antar dan intra-provinsi menggunakan mobile positioning data pada 3 operator seluler, yakni Telkomsel, Indosat, dan XL, selama masa angkutan lebaran 2025 periode H-10 sampai dengan H+10 diperoleh sebanyak 358.318.774 pergerakan. Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja juga tercermin dari data indeks keyakinan konsumen yang dirilis oleh Bank Indonesia. Sejak Desember 2024, indeks keyakinan konsumen Indonesia terus merosot. Dari 127,7 pada Desember 2024 terus turun menjadi 121,1 pada Maret 2025. Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal pun mewanti-wanti pemerintahan Prabowo untuk segera mengambil langkah mengantisipasi kondisi ekonomi yang terus turun. Fitra pun mendesak pemerintah mengambil melindungi industri dalam negeri yang menjadi tulang punggung penyerap tenaga kerja formal. Ya, itu tadi ya teman-teman semuanya. Memang kalau berbicara pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan oleh Pak Presiden Prabowo, mengingat katanya akan membawa pertumbuhan ekonomi kita pada titik angka di 8%. Nyatanya hari ini pertumbuhan ekonomi kita masih di bawah 5%. Nah, itu menjadi sebuah kendala dan juga sebuah masalah tentu saja. Di samping itu banyaknya keluhan di masyarakat, di mana kondisi ekonomi mereka masih belum stabil, belum menjadikan ekonomi kita lebih baik lah ya. Bagaimana dengan pertambahan jumlah pengangguran saat ada bursa lowongan kerja itu banyak ribuan yang datang,
tetapi kesempatan kerjanya juga masih minim. Ditambah lagi adanya perusahaan-perusahaan yang mungkin gulung tikar sehingga harus menyebabkan terjadinya PHK massal. Ada lagi mungkin permasalahan dengan kenaikan harga pokok. Ya, inilah masalah yang terjadi saat ini di Indonesia. Maka itu teman-teman semuanya tetap saja optimis bahwa bagi para pengusaha-pengusaha jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita tunggu saja apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonomi kita yang sedang tidak baik-baik saja ini. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat, tetap menjadi pribadi-pribadi yang terus melakukan usaha-usaha yang terbaik, ya. Mungkin itu teman-teman semuanya sekilas info terkait dengan kondisi ekonomi kita. Tetap semangat, tetap menjadi sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.